Hey yo, what's up bro? Kembali lagi ke channel gue ya, Firman Rahmatullah. Kali ini gue mau review buku gue, buku baru yang gue beli, yang berjudul Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Laporan Independen kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dan ditulis oleh Nur Syahbani Caca Sungkana di sana guys. Di sini ada tiga bab ya, ada tiga bab. Yang pertama itu pendahuluan ya, kebijaksanaan umum negara tentang perempuan. Bab 2 ratifikasi konvensi, prospek dan masalah implementasi. Bab ketiga itu pelaksanaan konvensi ya. Di sini ada pasal-pasalnya sampai pasal 16 dan rekomendasi pasal 19, serta terdapat lampiran-lampiran juga guys yang terkait dengan informasi pers, Serikatan Bangsa-Bangsa, dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 ya, tentang konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bab panjang lebar, gue pengen baca bab 1 dulu, bab 1 ya, karena bagi gue nih bukunya sangat menarik guys. Bab 1 ya guys. Guys, karena terlalu banyak dan takut durasinya kepanjangan, mending gue baca tentang ini aja guys, kata pengantarnya aja guys ya, kata pengantarnya. Kata pengantar gue mau baca guys, dengerin ya. Pada tanggal 19 Januari sampai dengan 6 Februari 1998 yang lalu, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan selanjutnya akan dibentuk. Komite ini merupakan sebuah badan PBB yang bertugas untuk memantau pelaksanaan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan selanjutnya akan disebut konvensi. Telah melakukan sidangnya ke-18 di New York. Pada sidang tersebut, komite antara lain telah membahas laporan pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan konvensi tersebut untuk kurun waktu tahun 1985 sampai 1995. Laporan pemerintah ini telah disampaikan kepada komite pada bulan Februari 1997 yang lalu dan dimaksud sebagai laporan periodik kedua dan ketiga sekaligus. Berdasarkan ketentuan pasal 18 konvensi, laporan pelaksanaan konvensi itu harus disampaikan ya setiap 4 tahun sekali. Setelah laporan pertama initial report disampaikan. Laporan pertama ini telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui sesuai dengan ketentuan, yakni setahun setelah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1984. Laporan pertama ini disampaikan pada tahun 1985 tersebut telah dibahas oleh komite rekomendasi dan komite concluding comment yang telah disampaikan kepada pemerintah pada tahun 1988. Namun sayang sekali, baik laporan pemerintah yang pertama itu maupun rekomendasi komite tak bisa dengan mudah diperoleh. Akibatnya, pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh komite sama sekali tidak dapat dilakukan. Nah saja ya guys ya. Laporan independen ini dimulai dengan bab 1 yang berisi gambaran umum mengenai kebijakan pemerintah Indonesia tentang perempuan, khususnya sejak masa Orde Baru 1966 sampai sekarang, dan konteks sosial politiknya. Bab 2 berisi masalah
peratifikasian konvensi, khususnya berkaitan dengan kendala dan prospek implementasinya. Bab 3 merupakan catatan dan komentar terhadap seluruh isi laporan pemerintah dengan catatan khusus pada masalah kekerasan terhadap perempuan. Bagian akhir merupakan catatan penutup yang berisi tentang pentingnya pengalaman organisasi non pemerintah untuk ikut dalam proses dan mekanisme pelaporan konvensi ini, sekaligus memantau pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh komite. Seluruh bahan-bahan disusun berdasarkan masukan dan laporan dibuat oleh para aktivis untuk pemantauan para aktivis hak perempuan yang bergabung dalam kelompok perempuan untuk pemantauan pelaksanaan konvensi KP3K. Kelompok ini terdiri dari para aktivis perempuan dari LBH APIK, Asosiasi Perempuan untuk Keadilan Solidaritas Perempuan, SP Yayasan AK3 Bandung, YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Jakarta, LKBHI UWK itu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga, Serikandi Law Office, Yayasan Kalyana Mitra, P3M Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Kompak Komite Pendidikan Anak Kreatif, SPIAK Sertifikat Perempuan Anti Kekerasan, Institut Sosial Jakarta, LPBH FAS, Lembaga Pendidikan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera, Sisbitum Sistem Informasi dan Bimbingan Hukum, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Yayasan Pengembangan Pedesaan Malang, dan sejumlah individu yaitu Liza Hadis, Liliwina Inget, dan Smita Noto Susanto. Ban-ban tersebut kemudian disunting oleh Nur Syahbani, Kaca Sungkana, dan Liza Hadis. Laporan independen ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang berupa terjemahan siaran pers yang dikeluarkan Majelis Umum PBB pada saat laporan pemerintah dibahas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang peraktifikasian konvensi. Siaran pers tersebut sebetulnya merupakan laporan pada mata atau tepatnya notulen sidang komite. Di dalamnya termuat laporan singkat pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan konvensi, jawaban pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan komite yang telah disampaikan sebelumnya dan pertanyaan-pertanyaan tambahan saat sidang berlangsung serta komentar komite atas laporan. Sayang sekali saat laporan DPD ini diterbitkan, rekomendasi dari komite belum bisa diperoleh karena menurut informasi masih menunggu persetujuan Majelis Hukum PBB, Majelis Umum PBB. Laporan independen ini sesungguhnya telah secara resmi disampaikan kepada Menteri Urusan Peranan Wanita pada tanggal 9 Desember 1997, sebelumnya yakni pada tanggal 8 Desember 1997 dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Laporan ini juga telah dipublikasikan lewat mass media bersama dengan laporan tahunan dari organisasi perempuan lainnya yang berisi pelaksanaan hak asasi perempuan sepanjang tahun 1997. Penerbitan laporan independen ini pertama-tama bertujuan untuk mensosialisasikan isi laporan yang berupa komentar dari organisasi perempuan atas laporan pemerintah tentang pelaksanaan konvensi yang telah disampaikan kepada komite. Selain itu, penerbitan ini dilatar belakangi pula oleh keinginan untuk membukukan sebuah upaya yang dilakukan para aktivis perempuan untuk menghapus diskriminasi dan melakukan lobby di tingkat lembaga internasional. Dalam kesempatan ini, LBH APIK sebagai penanggung jawab kegiatan mulai dari diskusi sampai dengan penerbitan laporan independen ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak. Ya, selamat KP3K Nur Syahbani, Kaca Sungkana, koordinator. Sekian. Baik.
bacaan ini ya, semoga kalian mengerti. Dan teman-teman kalau misalkan penasaran apa yang saya baca ini, kalian bisa cari di Tokopedia atau di online shop lainnya ya, maupun datang ke perpustakaan Komnas Perempuan ya, yang berjudul ini hapuskan diskriminasi terhadap perempuan, kasihan yang perempuan kan diskriminasi terus ya, makanya tentunya harus ini dibuatnya. Dan juga mungkin masih diperjuangkan juga ya hak perempuan lainnya, terutama dalam perspektif gender. Oke, cukup sekian dari video ini. Semoga kalian suka, like, share, komen, jangan di share deh, sekarang deh, mau like, yang penting subscribe ya, subscribe video ini ya. Semoga besok gua upload lagi video-video lain, dan juga gua terus belajar untuk cara mengembangkan channel gua, maupun ini juga ya masih belajar. Jadi gua bakal terus belajar ya. Jadi gua mau cari lagi channel apa sih yang gua masuk, yang gua masukin tentang apa sih. Makanya gue itu gue agak random juga ya, gue baca, gue main game, bikin sinematik, bikin shorts, bikin fotografer street, fotografer ya. Itu hanya ya kok jelas, semoga kalian suka aja ya, like, share, komen dan subscribe. See you.